Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa ja'ala adh-dhulumati wan nur tsummal ladzina kafaru bi rabbihim ya'dilun. Asyhadu an la ilaha illallah al-khaliqu haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh as-shadiqu wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Aziz, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa shalli 'alaihim inna sholataka sakanul lahum. Al-ayah. Shadaqallahul adzim. Para bapak ibu hadirin dan hadirat jamaah Masjid Al-Jihad yang dimuliakan oleh Allah, puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga pada kesempatan yang berbahagia ini kita dapat hadir dalam rangka watawasau bil haq watawasau bis sabr, saling menasihati diri kita di dalam kebenaran dan saling menasihati diri kita di dalam kesabaran. Mudah-mudahan harapan kita semua keluarga besar Masjid Al-Jihad ini diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala, senantiasa dia berada dalam kebenaran dan diberikan kesabaran. Amin ya rabbal alamin. Para bapak ibu hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah, di dalam Islam ada dua perintah yang saling berdekatan. Perintah yang sama-sama wajibnya, salah satu di antaranya adalah dua perintah itu, perintah sholat dan perintah zakat. Oleh karena itu bapak ibu sekalian, di dalam Al-Quran sering disebutkan perintah sholat dan zakat ini satu sama lain sering beriringan. Di antaranya adalah di dalam firman Allah di dalam surat Al-Baqarah ayat 43. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim wa aqimus shalah wa atuz zakah warka'u ma'ar raki'in. Yang artinya adalah dan dirikanlah sholat dan tunaikanlah zakat dan rukuklah bersama-sama orang yang rukuk. Bapak ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah, saking pentingnya zakat dan sholat ini di dalam Al-Quran ada 40 kali perintah Allah untuk melaksanakan sholat, dan saking pentingnya di dalam Al-Quran perintah zakat disebut 63 kali. Seolah-olah zakat dan sholat dua hal yang sangat penting sekali mengalahkan perintah-perintah yang lain. Oleh karena itu orang yang rajin sholat tidak pernah zakat sulit masuk surga. Begitu pula sebaliknya, orang yang rajin zakat tapi tidak sholat juga sulit masuk surga. Bapak ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah, di dalam terminologi persepsi Islam, zakat itu ada dua jenis. Yang pertama adalah zakat mal, yang kedua adalah zakat fitri atau yang disebut dengan zakat fitrah. Namun sesungguhnya di dalam beberapa hadis tidak ada istilah zakat fitrah, itu tidak ada. Yang ada itu zakat fitri. Hadis semuanya menjelaskan zakatul fitri, zakatul fitri. Tidak ada zakatul fitrah, tidak ada. Namun nggak usah dijadikan perdebatan ya, apakah fitrah apa fitri, yang penting bayar. Timbang eker-ekeran tapi gak bayar ya. Sama saja fitri atau fitrah ya, kadung terlanjur di Indonesia ini dialeknya itu sudah terlanjur fitrah, ya sudahlah fitrah, tidak apa-apa. Bapak ibu sekalian, yang kedua adalah zakat mal. Di dalam Islam zakat mal ini ada 7 jenis bapak ibu sekalian. Nanti bisa banyak dialog saja. Yang pertama, zakat mal itu adalah zakat emas dan perak. Yang kedua, zakat mal itu adalah zakat pertanian. Yang ketiga adalah zakat rikas atau barang temuan. Yang keempat, zakat perdagangan. Yang kelima, zakat peternakan. Yang keenam, zakat makdan atau barang tambang. Dan yang terakhir adalah zakat penghasilan atau juga bisa disebut dengan zakat saham obligasi. Ini yang ketujuh ini apa istilahnya dalam pemahaman fikih kontemporer sekarang ini. Kalau zaman Rasulullah hanya 6 yang sebutkan tadi, sedangkan yang ketujuh ini adalah kajian-kajian fikih kontemporer atau kajian fikih yang masa kini. Bapak ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah, yang pertama adalah zakatnya emas dan perak. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita di dalam surat At-Taubah, tepatnya pada ayat yang ke-34. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walladzina yaknizuna adz-dzahaba wal fiddata wala yunfikunaha fi sabilillah fabashshirhum bi'adzabin alim. Yang artinya adalah walladzina yaknizuna adz-dzahaba wal fiddah, dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak
wala yunfikunaha fi sabilillah, dan tidak menzakatkan di jalan Allah, fabasyirhum bi'adzabin alim, berilah kabar mereka akan siksaan yang sangat pedih. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah, yang pertama ini disebut dengan zakatnya emas dan perak. Zakat emas perak yang bagaimana? Yaitu emas dan perak di dalam kajian tafsir Jalaluddin Asyuyuti dalam tafsirnya Jalaluddin Jalalain dijelaskan bahwa yang disebut emas dan perak di sini adalah emas dan perak yang yaknizuna dzahab, emas yang simpanan, perak yang simpanan. Sedangkan emas dan perak yang dipakai tidak ada zakatnya. Coba nanti dilihat lagi At-Taubah 34. Walladzina yaknizuna dzahaba wal fiddah, dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak, bukan memakai emas dan perak. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, seberat apapun emas itu, apakah perhiasan ataukah lantakan ataukah bentuknya antam, yang tidak disimpan tapi tidak dipakai, yang hanya dipakai saja, maka tidak ada zakatnya. Namun kalau dia itu bentuknya perhiasan atau mungkin antam atau lantakan yang lain, disimpan saja, maka sungguhnya wajib zakat manakala di atas nisab. Contoh misalnya Bapak Ibu sekalian, ada orang kaya misalnya, kaya, suaminya punya perusahaan misalnya PT Morat Marit Indonesia misalnya ya, Morat Marit ya. Kaya dia ini. Setiap bulan pergi luar negeri dan hampir setiap bulan membelikan istrinya itu emas, gelang cincin, sehingga perhiasannya 1 kilo banyaknya ya, karena sudah saking kayanya ya, banyak emasnya. Nah, karena emas 1 kilo dipakai semuanya, meskipun haul tidak wajib zakat karena emasnya tidak disimpan tapi dipakai. Gitu Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah. Sekali lagi, emas dan perak menurut firman Allah dalam At-Taubah 34 adalah emas perak yang disimpan, bukan yang dipakai. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah. Kemudian ada pertanyaan, kalau ada orang yang punya emas dan perak yang jumlahnya lebih dari nisab, kemudian sebagian dipakai, sebagian tidak dipakai, ya dihitung saja, yang dipakai berapa, yang tidak berapa. Tadi saya katakan bahwa sungguhnya kalau ada orang yang punya emas 1 kilo perhiasan semuanya, yang dipakai setiap hari itu 0,5 kilo misalnya secara bergantian, maka yang dizakati adalah 0,5 kilonya yang disimpan tadi. Gitu Bapak Ibu sekalian, minimal emasnya 85 gram emas. Nanti kalau panjenengan nggak ada emas, nggak sampai 85 gram ya nggak usah. 5 gram katanya digadekno ya nggak perlu dizakati. Ya. Ini ku tiang riko loh, nek Tanggulangan Nasri kalau percados anjene masih kata. Dan emasnya ini adalah emas simpanan. Emas simpanan itu ya emas itu, bukan emas Marno, bukan ya. Nah, jadi seperti itu Bapak Ibu sekalian. Yang pertama. Nah, berapa beratnya emas? Rasulullah SAW bersabda di dalam sebuah hadis Bukhari Muslim, laisa fima duna khomsi awakin sodakotun. Tidak ada zakatnya emas yang kurang dari 5 ukiyah. Ya, 5 ukiyah. 5 ukiyah itu berapa? 5 ukiyah itu kalau perak sama dengan 200 dirham. 1 dirham sama dengan 2,975 gram. Jadi kalau perak kurang lebih Bapak Ibu sekalian, kalau 200 dirham kurang lebih sekitar 595 gram perak. Kalau emas Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah, beratnya minimal 20 miskol. 20 miskol itu sama dengan 20 dinar. Kalau 20 dinar dijadikan gram, 1 dinarnya sama dengan 4,25. 4,25 dikalikan 20, kan 20 dinar kan ya? Maka jumlahnya 85 gram emas. Orang yang punya emas yang disimpan minimal 85 gram emas, maka wajib dizakati emas tadi itu manakala sudah haul, sudah lewat 1 tahun. Ini Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah. Oleh karena itu, berapa yang harus dibayar? Rasulullah SAW bersabda, wa firriqati rubu'ul usri, bahwa di dalam membayar zakat emas dan perak itu jumlahnya adalah rubu'ul usri, 1/40, atau dalam bahasa yang lain 1/40 itu 2,5%. Ini hadis Nabi. Jadi 85 itu hadis Nabi, 2,5% juga hadis Nabi. Oleh karena itu pada hari ini, ayo mari kita lihat emas kita, apakah emas yang kita simpan di
berangkas atau di tempat lain dititipkan di tempat-tempat penitipan emas. Ayo kita lihat, sudahkah lebih dari 85 gram emas atau kurang? Sudahkah lewat setahun atau belum? Kalau sudah dan lebih dari 85 gram emas, ayo sekarang ini dizakati. Ini yang pertama terkait dengan emas dan perak. Baik Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah, sebelum dilanjut, barangkali terkait dengan emas perak ada yang ditanyakan, silakan, monggo. Monggo Pak. Iya, jenis zakat emal itu ada 7. Yang pertama adalah zakatnya emas dan perak tadi itu. Jadi bagian dari zakat emal. Yang kedua, monggo sambil dicatat ya kira-kira nanti apa yang perlu ditanyakan silakan. Yang kedua, jadi pertama emas perak ya, ingat-ingat ya. Yang kedua zakatnya pertanian, zakat pertanian. Kalau di sini jarang petani, tapi mungkin bisa jadi di sini jadi pegawai, jadi apa, tapi di kampung punya lahan pertanian atau sawah. Lah ini mungkin nanti bisa diarahkan ke sana. Yang kedua zakat pertanian. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah tepatnya 267 ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min thayyibati ma kasabtum wa mimma akhrajna lakum minal ar. Yang artinya adalah ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, anfiqu berzakatlah kamu min thayyibati ma kasabtum dari hasil usaha kamu yang baik-baik. Nah, wa mimma akhrajna lakum minal ar, dan apa-apa yang kami keluarkan kata Allah dari perut bumi. Nah, ini. Jadi apa-apa yang dikeluarkan oleh Allah dari perut bumi. Perut bumi itu masing macam-macam, ono mbote, ono telo, ono padi, ono jagung, macam-macam itu semuanya adalah segala yang dikeluarkan oleh Allah dari perut bumi. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah, berapa zakat orang yang bekerja atau memiliki lahan pertanian itu Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah? Hadis Nabi riwayat Abu Dawud, laisa fima duna khamsa ausukin shadaqatuha. Tidak ada zakatnya lahan pertanian atau hasil pertanian yang di bawah khamsa ausuk 5 wasak. Jadi kalau ada orang yang petani ya, hasilnya kok dalam sekali panen kok di bawah 5 wasak, maka laisa duna fima khamsa ausuk shadaqatun, tidak ada zakatnya. Manakala lebih dari 5 wasak, maka ada zakatnya. Nah, sekarang Bapak Ibu sekalian, berapa sih 5 wasak itu? 1 wasak sama dengan 60 sok. Nah, sok. 1 sok sama dengan 4 mud, 1 mud sama dengan 1 cakupan. Bingung, mboten nggih? Nah, bingung. Sing gak bingung enak ngantuk lho ya, enak. Delon ta. Iki lho, senden ya. Ya, jadi repot ya. Jadi tidur di bulan Ramadan ibadah. Ngaji juga ibadah. Ngaji sambil tidur ganjarane loro ya, ibadah angel jare Pak Seman. Ya, iki guyon Pak, ndak apa-apa nggih. Ngaji sambil tidur ganjarane loro ngoten Pak nggih. Baik Bapak Ibu sekalian, berapa 5 wasak? 1 wasak sama dengan 60 sok. 1 sok sama dengan zakat fitrah itu loh. Kan hadisnya kan zakatul fitri so'an min tamrin au so'an min sa'irin minal muslimin. Zakat fitrah itu 1 sok. Nah, berapa 1 sok? Ulama berdebat, pendapat panjang. Intinya mulai 2,5 sampai 3 kilo. Nah, ini oleh karena itu tidak usah terlalu fanatis ya. Ini pendapat ulama ya. Mau yang mana silahkan ya. Karena ini ijtihad. Orang ijtihad menentukan 1 sok berapa kilo itu namanya ijtihad. Kalau benar 2 pahala, kalau salah 1 pahala. Ya, al-mujtahidu idza ijtahada fa asaba falahu ajroni wa idza akhta'a falahu ajrun wahidun. Orang yang berijtihad tadi itu menentukan 1 sok berapa kilonya itu manakala benar ganjarane loro, manakala salah ganjarane siji. Sampeyan gak usah gopoh. Wis gak usah kere-keran zakat fitrah iki 2,5 kilo, 2,7, 2,8, seprapat, 3 kilo. Gak usah kere-keran masalah itu. Sementing zakat. Timbang kere-keran zakat fitrah tapi gak bayar zakat masalah sok tadi itu. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah, di Basnas itu kita garis bawahi 1 sok ya sama dengan 4 mud dalam kurung 2,5 sampai 3 kilo. Terserah dia mau pilih yang mana, semakin banyak semakin bagus. Di dalam Al-Baqarah ada dijelaskan ya, faman tatawwa'a khairon fahuwa khairullah. Barang siapa yang zakat fitrah lebih dari sak sok itu fahuwa khairullah, lebih bagus. 3 kilo
api, petang kilo tambah api, sak kintal tambah api zakat fitrah itu. Ya. Fa huwa khairul lah. Wis gak usah berdebat di situ. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan, contoh misalnya, tadi saya sampaikan ya, 1 wasak sama dengan 60 sok ya. 1 sok anggaplah 2,5 misalnya. Maka kalau 1 sok 2,5 kilo, ini paling kecil ya, paling rendah, berarti 2,5 kali 5 kali 60 750 kilogram gabah. Jadi kalau ada orang yang bertani, cocok tanam, panen padi, sekali panen yauma hasodi tadi disebutkan wa atu haqqahu yauma hasodi, dan tunaikanlah zakatnya pertanian itu yauma hasodi pada saat panen. Berapa panennya? Yaitu panennya yang lebih dari 5 wasak. Kalau 1 sok dianggap 2,5 kilogram gabah atau beras, maka zakatnya adalah 2,5 kali 5 kali 60 750. Kalau 1 sok dianggap 3 kilo misalnya zakat fitrah ya, 3 kilo berarti 3 kilo kali 60 kali 5. Kan 5 wasak kan itu kan? Ya. Kan begitu kan? Nah, oleh karena itu jumlahnya berapa? Kurang lebih sekitar 900 kilogram gabah. Jadi kalau ada orang yang bertani, kemudian sekali dia panen, kok hasilnya lebih dari 900 kilogram gabah, maka dia wajib bayar zakat, Bapak Ibu sekalian. Nah, zakatnya bagaimana? Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah, besaran zakatnya ada 2 jenis. Yang pertama, zakatnya bisa jadi petani itu 10%, bisa jadi 5%. Nah, di mana perbedaannya? Kalau dia itu cocok tanam padi di Jiarno, jagakno banyudan apa jagakno air sungai, ketika dia panen maka zakatnya 10%, soalnya gak bondo. Nah, begitu. Namun ketika dia itu cocok tanam, nandur padi, panas gak ono banyu, disemproti menggo gembor, apa gembor istilah gini ya. Itu zaman dulu saya kecil itu begitu. Dikasih mes ya. Nah, apa gembor? Gembor ya. Nah, itu. Nah, kemudian Bapak Ibu sekalian dikasih mes dan lain sebagainya, pokoknya bondo lah istilahnya. Ketika dia panen tadi itu, kok kemudian hasilnya di atas 900 kg gabah, maka zakatnya 5% dari jumlah seluruh yang dipanen tadi. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, sekali lagi zakat pertanian ini beda dengan zakat emas dan perak. Kalau zakat emas dan perak adalah haul, menunggu 1 tahun. Sementara orang pertanian tidak menunggu 1 tahun, tapi wajib dikeluarkan yauma hasodi pada saat panen. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, lalu apa yang harus dipanen Bapak Ibu sekalian? Yaitu makanan yang mengenyangkan. Rasulullah SAW bersabda, la ta'khuda fis shadaqati illa hadil arba'ah. Jangan sekali-kali wahai sahabat Mu'ad waktu itu, jangan sekali-kali kamu ngambil zakatnya barang-barang yang ditandur kecuali 4 arba'ah. Maksudnya zakat pertanian ya. Yang pertama adalah as-sa'ir, yang pertama adalah gandum yang kasar. Kemudian yang kedua al-khintah, gandum yang halus. Kemudian az-zabib, zabib itu kismis. Kismis itu kurma kecil yang dikeringkan, gitu. Biasanya kalau jual martabak itu ada kismisnya ya, kecil, manis rasanya. Kemudian yang terakhir wat tamr kata Nabi, yaitu kurma. 4 jenis makanan inilah Bapak Ibu sekalian yang dulu dijadikan sebagai makanan pokok pada zaman Nabi dan para sahabat. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, kalau di Indonesia ini makanan pokoknya adalah beras ya, atau hasil gabah panen tadi itu, maka zakat yang harus ditunaikan adalah makanan pokok yang berlaku di negara itu, yaitu beras. Atau bisa jadi makanan pokok di situ adalah jagung misalnya, maka yang dipanen tadi itu wajib dizakati adalah jagung. Kalau daerah tertentu kemudian sagu misalnya, maka ketika panen sagu dia wajib menunaikan zakatnya sagu. Intinya zakat pertanian ini adalah zakat pertanian di mana barang atau jenis makanannya itu adalah makanan yang mengenyangkan yang berlaku di negara atau di daerah itu. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah, ya kalau di negara kita ya jagung, singkong dan sebagainya itu yang mengenyangkan, yang dipakai untuk makan kebutuhan sehari-hari, padi terutama, ya.
Jadi nek gak mangan beras iku gak wareg rasane, gak mangan sego gak wareg. Kula niki nek enjing kerja niku nggih di luar Ramadan mangan mie Indomie loro iki lho, engko jam 09.00 luwih maneh gitu lho. Nek gak sego iku gak wareg lho, ngapunten Pak Tamir. Gak wareg. Iya, kayak rasane kayak kurang gitu. Mie loro padahal entahe. Tetep sik luwih anjene wetenge wong Jawa yang ini ya, nek gak sego gak wareg. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah, mari kita lihat di antara kita, keluarga kita, baik di kampung atau dimanapun berada, manakala mereka itu bercocok tanam, nandur padi dan lain sebagainya, kok sekali dia panen lebih dari 750 misalnya, kalau dianggap satu soknya 2,5 ya, atau menganggap 3 kilo berarti 900 kilogram ya, maka dia sudah wajib bayar zakat. Zakatnya yauma hasodi pada saat panen. Berapa? Antara 5% dan 10%. Kalau bondo pertaniannya tadi berarti 5%, nek gak bondo pertaniannya berarti 10%. Baik Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah, ini yang kedua. Barangkali ada yang bertanya, silakan, monggo. Buah-buahan tidak ada zakatnya untuk zakat pertanian. Tapi kalau buah-buahan zakatnya adalah kena pada zakat penghasilan. Gitu Pak nggih. Jadi yang dimaksud dengan zakat pertanian di sini adalah zakat pertanian dari hasil yang makanan yang mengenyangkan. Gitu. Contoh misalnya nanti ada zakat ternak misalnya. Di dalam Islam itu hanya 3 ternak yang wajib zakat, yaitu ternak onta, sapi dan kambing gitu. Loh kalau ada ternak jangkrik bagaimana? Yang hasilnya melimpah. Itu bukan zakat ternak, tapi zakat penghasilan. Zakat bebek bagaimana? Tidak ada zakat peternakan bebek. Hasil dari usaha bebek itu yang dikeluarkan. Karena hadis Nabi cuma 3. Wa fil baqori shadaqatuha, wa fil ghanami shadaqatuha, wa bil bazzi shadaqatuha. Cuma 3 ya. Yang dikenakan zakat daripada ternak itu adalah zakat kambing, zakat sapi dan onta. Selain itu tidak ada. Wafil jangkrii tidak ada ya. Tidak ada, cuma 3 tadi. Wafil BBI tidak ada. Nah, orang yang punya usaha bebek, usaha jangkrik, usaha ayam, telur dan sebagainya itu tidak kena zakat peternakan, tapi dikenakan zakat penghasilan dari ternak, bebek, jangkrik dan yang lainnya manakala kena nisab. Baik, lanjut silakan. Barangkali ada yang tanya, monggo. Lanjut dulu, Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah. Sekarang yang keberapa tadi? Yang ketiga adalah zakat rikas, Bapak Ibu sekalian. Rikas itu apa kira-kira? Rikas zakat temuan. Temuan, nemu barang. Rikas. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda di dalam sebuah hadis Bukhari Muslim, wafir rikazi humusun, dan di dalam zakat rikas itu humus itu 1/5. Kalau dalam bahasa gampangnya 1/5 itu sama dengan 20%, nanti Pak Marno ya, 1/5 atau 20%, kan gitu kan? Ya. Orang yang menemukan barang, ya, sesuatu barang yang berharga tentunya. Maka barangnya tadi di atas nisab manakala, maka wajib zakatnya adalah 1/5 atau 20%. Ini malah kalau tidak punya usaha. Contoh Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah, ada orang yang tiba-tiba kemudian mendapatkan SMS, selamat Anda mendapatkan hadiah mobil Innova tipe G, ribbon misalnya. Waduh, seneng wis. Tapi ceken dhisik, aja moro-moro dizakati ya. Karena dulu waktu awal-awal saya juga pernah mendapatkan SMS, hubungi ini Polda, tak parani nang Polda kono. Aku ya goblok waktu gak ngerti ya. Tak parani tiba-tiba bojoi ya. Bohong Pak, ini berita bohong. Enggak jadi wis. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan, contoh misalnya ada orang yang tiba-tiba ya, gak ono glodok, gak ono udan, moro-moro nemu zakat, hadiah mobil Innova ribbon tipe G misalnya, baru tipe G ini nyar petang 50 juta Bapak Ibu sekalian. Ini di atas nisab. Nisabnya berapa? Nisabnya sama dengan nisabnya emas tadi, 85 gram emas. 85 gram emas itu kalau emasnya harganya sekarang 700, nggih Pak nggih, pinten Bu?
Ya 700 berarti 85 kali 700 59 juta kira-kira. Ya, 59 juta. Orang yang menemukan sesuatu rikas yang nilainya di atas 59 juta itu berarti sudah nisab. Berarti ketika menerima rikas wajib dizakati. Dan zakatnya ini secara langsung, gak harus ngenteni setahun. Orang yang menemukan hadiah tadi SMS ya, begitu diterno mobile ya, regane 450 juta emang langsung dikeluarkan 20% dari nilai harga mobil tadi itu. 20%. Kenapa 20%? Karena tidak ada usaha apapun ya toh. Moro-moro oleh SMS. Tadi saya katakan gak ono udan, gak ono glodok, moro-moro dapat hadiah. Ternyata dicek benar. Namun Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah, manakala cara menerima hadiah tadi, menerima hadiah, dia punya usaha, punya ikhtiar. Ya, misalnya sebelum mendapatkan hadiah itu harus beli kupon, mengambil kupon. 1 kupon harganya 1 juta, 2 kupon 2 juta. Dia beli barang produk tadi sampai habis 50 juta. Mendapatkan kupon 50, banyaknya diundi, akeh kupone mergone ya. Diundi ternyata jedul jenenge dekne oleh Innova. Nah, dengan usaha seperti ini Bapak Ibu sekalian, manakala dia benar-benar mendapatkan hadiah Innova tipe G tadi itu sing ribon, maka zakatnya 2,5%. Karena apa? Dianggap sesuatu yang sifatnya kasab, usaha. Jadi begitu Bapak Ibu sekalian, rikas dibayar kurang lebih sekitar 2,5% dari apa yang ia terima. Manakala dia berusaha ngumpulno KTP, ya leren blonjo iki, blonjo iku, ngumpulno KSK dan giliran dan lain sebagainya ya. Setiap kali diputar gak oleh hadiah, tapi ternyata pas poso-poso kok nasib lagi baik. Nah, disitulah dia dapat hadiah dengan usaha atau ikhtiar tadi. Maka ketika dia menerima hadiah digomoleh montore, maka dizakati 2,5% dari hasil zakat atau hasil yang dia terima tadi itu. Ini Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah. Namun Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah, ini nggak perlu nunggu setahun, nggak perlu, langsung dikeluarkan. Karena apa Bapak Ibu sekalian? Pemiliknya sudah jelas. Ya. Namun kalau diterima hadiah itu di daerah tertentu, ditemukan sesuatu yang daerah itu banyak orangnya, harus diumumkan dulu. Contoh misalnya ada ibu-ibu ya, ibu-ibu ke masjid karena dia kaya, sogeh, wong perumahan Tanggulangin Asri. Kate wudu supaya kena banyu dipreteli kabeh, jam-jame dipreteli, gelang-gelange kalung-kalung dipreteli kabeh. Begitu selesai wudu, salat, mari salat semangat bukane mong langsung mulai lali. Lah iku ana wong sing nemu emas tadi itu milik ibu-ibu tadi. Bapak Ibu sekalian, menemukan emas di tempat ini tidak langsung dizakati, tapi diumumkan dulu selama 1 tahun. Takmir ngomong assalamualaikum Bapak Ibu, siapa yang merasa kehilangan gak ono ditempeli sing gede ini ya. Spanduk gini sing gede ya. Siapa yang kehilangan emas mohon menghubungi takmir begitu. Kalau sudah setahun gak ono sing ngaku ya balekno wong sing nemu mang Pak Takmir. Ojo dilebur dek kas masjid, jangan kayak wong sing nemu. Persoalan sing nemu mau kok mengikhlaskan untuk masjid is okay, ndak masalah. Nah, itu haknya orang yang nemu yang namanya rikas. Ini seperti itu. Namun beda dengan yang pertama tadi. Yang pertama tadi kan tidak diketahui asal usulnya, sopo sendiri gak mungkin. Contoh misalnya kita beli tanah di daerah tertentu, kita ingin mendirikan rumah, kita pondasi rumah itu. Pondasi celok-celok ternyata ada emasnya. Lah ini sapa sing duwe garo? Lah inilah yang disebut dengan rikas yang enggak perlu kemudian diumumkan. Nek ngene sama umumno ya akeh sing ngaku jelas iki wis ya. Wek ku Pak Ben iku omahku tak robono wis angel wis. Angel jere Basman ya. Jadi ndak bisa. Jadi caranya seperti itu Bapak Ibu sekalian. Ini harta rikas. Ingat bahwa zakat rikas ini kata Rasulullah dalam hadis Bukhari Muslim, wa fir rikazi khumusu, dan di dalam harta rikas ada 1/5 atau 20% dari apa yang ditemukan. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah. Kemudian yang berikutnya adalah zakat ternak. Nah, ternak. Kembali kepada persoalan tadi, zakat yang keempat adalah ternak. Tadi saya sampaikan di dalam hadis Nabi riwayat Imam Ahmad, wa fil ibili shadaqatuha wa fil ghanami shadaqatuha wa fil baqari shadaqatuha.
Yang artinya wafil ibili, dan di dalam onta itu sodakotuha ada zakatnya. Wafil ghanami, dan di dalam kambing itu ada sodakoh, ada zakatnya. Wafil bakori, dan di dalam sapi itu ada zakatnya. Jadi hanya 3 ini yang disebutkan oleh Nabi, ya, binatang ternak yang wajib dizakati. Selain ini tidak zakat peternakan, tapi bisa jadi zakat penghasilan. Tadi saya katakan dia punya usaha bebek, dari bebeknya tadi banyak, telurnya juga banyak, dihitung kok hasilnya banyak. Dari sinilah zakat bebek di sini adalah zakat penghasilan ngingu bebek, bukan zakat penghasilan ternak bebek. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah, sapi yang pertama. Nah kira sapi ya kira-kira. Yo, ada ya. Perumahan ngingu sapi ya kira. Ya mungkin bisa jadi kalau di kampung ya, tinggal di sini tapi di kampung dia punya ingon-ingon sapi. Bapak Ibu sekalian, sapi ini ada syaratnya. Yang nomor 1, sapi yang dizakati ini adalah sapi yang usianya tabe, minimal menjelang 1 tahun. Nek sapi sik cilik bar lahir itu gak perlu dizakati. Ya, sapi yang menginjak tabe itu menginjak 1 tahun. 12 ulan kurang sedino, 11 ulan itu namanya tabe, itu baru dizakati. Sapi sing tas lahir ket mlaku kerangkal-kerangkal ini gak wajib dizakat. Itu jenenge sapi tapi pedet ya. Itu namanya sapi. Di sini adalah sapi yang menjelang 1 tahun minimal. Yang kedua, sapi di sini adalah sapi milik sempurna. Duduk sapi wae dum-duman wong 10, urunan sapi kabeh wong 10 dizakat tidak. Jadi milik sempurna, milik dia sendiri. Yang ketiga, sapi di sini adalah sapi yang diingu, Bapak Ibu sekalian, bukan sapi yang dipekerjakan. Ya, kalau di kampung saya dulu ada sapi sing gelinding ya, gelinding ya. Giangot pasir, giangot klunting sapi itu ya. Cikar ya. Sapi seperti ini tidak wajib zakat meskipun banyak jumlahnya sapi. Sapi yang dizakati adalah sapi yang diingu, dikasih makan dan lain sebagainya. Kenapa demikian? Karena ada nilai mustafat. Al-mal al-mustafat itu artinya adalah harta yang bisa berkembang. Saiki ngingu sapi, regane kira-kira 500 misalnya sapi cilik itu gede-gede setahun. Dadine 5 juta, 6 juta, lebih begitu ya. Nah inilah Bapak-Bapak sekalian, kenapa sapi kena zakat, kenapa kambing, kenapa onta, ya karena tadi itu termasuk al-mal al-mustafat. Nah oleh karena itu Bapak-Bapak sekalian, cara menghitung sapi, Bapak-Bapak sekalian yang dimuliakan oleh Allah, ada hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Anan Nabiya Shallallahu Alaihi Wasallam bahasa ilal Yaman. Rasulullah pernah menyuruh para sahabat pergi ke Yaman. Fa'amarahu ayyakhudha min kulli salasina baqaratan tabi'an. Rasulullah memerintahkan kepada umat Islam pergi ke Yaman tadi, manakala berjumpa dengan sapi, min kulli salasina baqaratan. Kalau ada sapi yang jumlahnya lebih dari 30 ekor sapi, ya, laki-laki tabi'an atau tabi'atan, atau sapi perempuan, jadi zakat sapi itu yo sapi wedok, sapi lanang, kata Nabi, tabi'an atau tabi'atan, ya. Wa min kulli arba'in musinnah, dan ketika ada sapi yang jumlahnya 30, maka zakatnya tabi'an 1 ekor anak sapi yang usianya menjelang 1 tahun. Jadi kalau ada sapi yang jumlahnya 30 ekor sapi, maka sudah lebih dari 1 tahun sapi tadi itu zakatnya 1 ekor sapi yang usianya menjelang 1 tahun. Wa min kulli arba'ina musinnah, dan kalau kita menghitung sapi itu jumlahnya 40 ekor sapi, maka zakatnya musinnah. Musinnah itu sapi yang usia di atas 1 tahun menjelang 2 tahun. Jadi gampang Bapak Ibu sekalian ya, nek sapi nang omah, sampean ngitung sapi. Sapi kita hitung mulai 30 atau menghitungnya mulai 40. Kalau menghitungnya dengan cara setiap kelipatan 30, maka zakatnya 1 ekor sapi 1 tahun, 30 ya, 31, 32, nah begitu ya. Tapi kalau menghitungnya setiap kelipatan 40, setiap 40-nya menambah 1 ekor sapi usia 2 tahun. Contoh misalnya, ada sapi usianya sudah 1 tahun misalnya, kan setahun kan, sapi itu haul ya, setahun. Usia setahun sapi itu jumlahnya 60, maka zakatnya adalah 2 ekor sapi usia 1 tahun. Kalau ada orang yang punya sapi 80,
Ya tinggal gampang. Kalau 80 berarti 2 ekor sapi usia 2 tahun. Pendek kata Bapak Ibu sekalian, ngitung zakat ternak sapi itu sapi minimal jumlahnya 30. Ya, setahun. Tapi aja diakali. Engko 30 kurang sedina meneh wae zakat rek, tak dole siji karek 29 gak oleh. Ya, ini Allah Maha tahu. Wallahu samiun alim. Allah Maha mendengar dengan rencana kita dan Maha mengetahui dengan apa yang kita kerjakan. Ngerti kabeh masih wong jamaah ya, al-jihad gak ngerti tapi Gusti Allah ngerti. Wah iki anjene gak tepak iki wis nakalan iki. Modus iki ya. Sapi 30 wis tahun are, kok mur didol kali 29. Ya, iki modus iki. Nah, ini bahaya Bapak Ibu sekalian ya. Oleh karena itu sekali lagi sapi minimal 30 sapi. Kalau sapi itu lebih dari 30 bisa melihat atau menghitungnya. Setiap kelipatan 30 atau setiap kelipatan 40. Nek kelipatannya 30 tinggal nambah 1 ekor sapi usia 1 tahun. Sudah berarti 2 ekor sapi usia 1 tahun. 90 berarti 3 ekor sapi usia 1 tahun. Atau punya sapi banyak, kelipatnya dipakai 40 misalnya. 40 ekor sapi 1 tahun, 1 ekor sapi usianya 2 tahun. Nek 80 berarti 2 ekor sapi zakatnya usianya 2 tahun. Nek 120 ekor sapi, 3 ekor sapi usia 2 tahun. Walah Pak mikir sapi kan duwe apa dipikir. Pokoke gampang Bapak Ibu sekalian, nek sapine gampang hitunge. Sing gare angel ngitung sapi ganti sapi lho boleh bingung ya. Apa sing dizakatno sapi iki ya gitu ya. Wis, genah nggih? Sapi. Wis, eling-eling masih ganti sapi. Gampang-gampangane ngono. Hadis Nabi seperti itu. Ayyakhuda min kullis salasina baqaratan tabi'an. Nabi mengajarkan kepada para sahabat, manakala ada sapi yang jumlahnya lebih dari 30, tabi'an zakatnya 1 ekor sapi menjelang 1 tahun. Menjelang itu di atas 10 bulan. Sing dizakati iki lho. Aja sing cuwilik tas lahir zakatnya jangan ya. Tabi'an. Wa min kulli arba'in musinnah, dan setiap hitungan 40 zakatnya adalah berapa? 1 ekor anak sapi, 1 ekor sapi usianya 2 tahun. Wis gampang, monggo nanti kita lihat kira-kira mau ngambil yang per 30 sapi atau setiap kelipatan 40 sapi. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah, yang kedua adalah kambing. Rada akeh kambinge. Kambing. Ini hadisnya panjang Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh, intinya ini kedawan hadisnya, nggak usah bacakan ya. Intinya kambing itu minimal 20 ekor kambing. Apakah kambing ataukah sondesip apa itu? Domba, nah, sing putih lho. Sondesip ya Mas ya. Nah, itu sama. Nah, sondesip sama. Yaitu minimal 40 ekor kambing. Ya Mas ya, kambing. Kalau ada orang yang sudah setahun ngingoni kambing, sudah hampir setahun kurang sedino sing stok mati ya, tidak wajib zakat. Jumlahnya 39 jajane jangkep 40 kurang sedino wae bayar zakat kemudian mati. Mbok mati diserampang wong, mbok mati mangan opo misale ya gitu ya. Mangan-mangan sing beracun akhirnya mati. Waduh. Tidak wajib zakat. Jadi jumlahnya minimal arba'in. Arba'ina ila isrina mi'ata syatun. Kambing yang jumlahnya arba'in 40 ila isrina mi'ah sampai 120 satun. Satin itu, satun itu kayak sate loh. Sate artinya kambing ya. Makanya saya enggak tahu ya. Istilah sate itu ngambing dari bahasa Arab apa gitu ya. Sate itu artinya kambing. Wa idza zadat ala isrina mi'ataini. Manakala bertambah 120 sampai mi'ata ini ya, maka zakatnya satani 2 ekor kambing. Jadi minimal 40 pertama ya, 40 wedhus, nggih Bu. Jendel aku wedhus ya, bayangno wedhus sampai aku ya. Ya. Kula niki terus kanca-kanca sing ibu-ibu biasa ndelok film Ikatan Cinta lho. Wah, Ustaz niku kok kaya Arya Saloka mirip ngoten katanya ya. Saya enggak tahu nggih Bu nggih. Ya. Katanya sih mbok bener mbok gak. Bapak Ibu sekalian, nah, tekan ndi mau lali aku. Hah? 40 ekor kambing. Kambing atau domba ya, sondesip mau minimal 40.
usia 1 tahun. Kalau ada orang yang punya ternak kambing kok mek 39 belum wajib zakat. Nah, cara menghitungnya bagaimana? Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah, 40 sampai 120 zakate 1 ekor kambing. Cuman bedanya ini Bapak Ibu sekalian. Kalau kambing sing kambing Jawa iki usia 2 tahun. Tapi kalau kambing sing sondesip mang usia 1 tahun. Tapi gini aja lah. Kita mengambil yang ikhtiyat ya, hati-hati. Ambil saja yang kambing tadi usia 2 tahun. 1 ekor kambing usia 2 tahun. Karena apa? Karena antara kambing dan domba itu jenisnya tidak sama. Delok rupanya beda ya. Makanya kalau zakat kambing 40 sampai 120, zakatnya kalau bentuknya kambing gibas, sing warnanya coklat gitu kan ya, apa ireng itu zakatnya 1 ekor kambing dan usianya 2 tahun. Tapi kalau domba 1 ekor kambing usianya 1 tahun. Oleh karena itu nek amrih gampange biar kita tidak salah, ya mending kita ngambil yang kambing saja, yang gibas gitu ya. Jadi usia 2 tahun. 120 kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Fa idza zadat ala isri nami'ah, manakala 120 menginjak 200 isri nami'ah ila mi'ataini sampai 200, maka satani 2 ekor kambing. Nah, 40 sampai 120 1 ekor kambing. 120 sampai 200 2 ekor kambing. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah, dilanjutkan oleh hadis Nabi, fa idza zadat ala salasamiatin fahiya kullu mi'atin satun, apabila bertambah dan tambahnya setiap 100, maka zadat satun, menambah 1 ekor kambing. Kambing 300, 200 sampai 300 zakate 3 ekor kambing. 300 sampai 400 zakate 4 ekor kambing. Setiap kelipatan 100 zakatnya ditambah 1 ekor kambing. Wis, ngono ya wis. Pun nggih, genah kira-kira. Nah, wis ngono jelas wis. Jadi ilmune kudu jelas ya. Hadisnya jelas, sampai gerambiangan aku jere biyen angel wis. Tembung jare iku angel, harus jelas, hadisnya jelas. Ya, kalau mau ngopi silahkan ya. Maksudnya ngopi ini, jangan ngopi itu nanti belum waktunya ya. Durung manjing ya. Ini gampang. Sapi gampang ya. Wedhus gampang ya. Si rada angel unta. Ya. Unta di samping wonge barang ya gak ono, ngitungnya rada angel gitu ya. Ya enggak apa-apa lah, coba kita lihat aja. Bapak Ibu sekalian, onta itu minimal 5 ekor onta. Gak unta nang kene ya. Ya, kalau seandainya punya onta, ada pengusaha Arab ya, menikah dengan orang perumahan Tanggulangin Asri misalnya ya. Dia tinggal di Arab sana punya onta. Ya, onta banyak, minimal onta itu 5 sampai 10 onta. 5 sampai 10 onta zakatnya 1 ekor ya entek Pak, 1 ekor onta, ekor sampai 5. 1 ekor kambing. Nah, nek untuk 5 sama zakatnya siap entek Pak. Tahun ngarep zakat mana entek karek 3 Pak. 5 tahun jangkep ya entek untuk sampean. Zakatnya 1 ekor kambing ya. Ya, kambing. Bapak Ibu sekalian, tadi sama dengan yang di depan tadi. Kalau kambing gibas usia 2 tahun, kalau sondesip ya Mas, usia 1 tahun. Nah, gitu aja. Yang kedua 10 sampai 15 2 ekor kambing dan seterusnya. 15 sampai 20 3 ekor kambing dan seterusnya. Nanti pada hitungan ke-75 hitungan tadi itu, ini gampang-gampangnya begini. Ngitungnya setiap 40 ekor nambahnya atau 50 ekor nambahnya. Kalau yang dihitung itu 40 ekor hitungannya per 40 ekor, maka zakatnya 1 ekor kambing nambahnya maksudnya ya. 1 ekor onta usia 2 tahun. Kalau sudah 70 ini onta loh zakatnya. Bukan kambing lagi karena sudah banyak ontanya, 75 ke atas itu tinggal menambahkan. Kalau menambahkannya itu kelipatannya 40 ekor onta, maka zakatnya menambah 1 ekor onta yang usianya 2 tahun. Ya. Namun kalau kita kelipatannya 50, setiap 50 ekor onta,
maka zakatnya nambah 1 ekor onta usianya 3 tahun. Bingung gak ono untone anjene ya. Ono untone ya gampang ajane ya. Wis gak usah ngelang, wis gak ono untone, gak usah dipikir wis. Gak kirane zakat unta nang kene ya. Nah, pun ngoten mawon. Ada pertanyaan? Monggo silakan. Ayo monggo, yang sulit pertanyaannya, monggo silakan masalah zakat. Monggo, Pak. Itu semua tadi dari hasil ternak apa? Dari hasil kepemilikan. Hasil kepemilikan kita punya uang, kita belikan gitu kan. Seperti orang pedagang. Ya, pedagang. Pedagang mau menjelang sebelum lebaran, ya. Kita ngisi kandang, berapa jumlahnya, setelah itu kurban kita jual. Itu apa tetap harus wajib kurban zakat? Maksudnya? Karena jumlahnya sudah lebih, ada yang punya dagang, perdagangan. Oh, dagang, ya. Sik kena perdagangan mari ngene, Pak. Sabar ya, Man ya. Mari ini zakat perdagangan ya, sabar. Puasa itu melatih kesabaran. Kita nafsu ini, kita dagang ini. Ya. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah, sekarang adalah zakat perdagangan. Oh, yang emas. Oh ya. Kenapa? Iya. Ya pokoknya emas, jenenge emas. Duduk emas yang pasar larangan itu duduk ya. Karena emas sepuan itu duduk ya. Kadang-kadang masih kepengin ngedol, kepengin dadi kuning maneh, tuku emas-emasan ya, bukan. Ya emas. Karatnya terserah. Sesuai dengan ia miliki. Kalau dia miliki 11 karat, 20 karat ya zakatnya ya itu. Iya, 11 karat. Kalau lebih enggak apa-apa. Dia miliki 11 karat, 20 karat, tapi zakatnya 24 karat boleh ya. Tapi kepemilikannya 24 karat, zakatnya 11 karat, ketemu malaikat jangan di akhirat ya. Jangan gitu ya. Ya sekarat nanti di akhirat ya. Sama, emasnya minimal sama. Ya seperti orang zakat fitrah itu, Bu, Bapak-Ibu sekalian. Zakat fitrah itu kalau sing dibayar 1 sok harus sama dengan yang ia makan setiap hari. Kalau yang dia makan setiap hari itu berasnya jenisnya bramu, zakatnya harus bramu minimal. Ojo beras raskin sing dibayar zakat, angel. Ya, ketemu malaikat nanti. Minimal sama nek dipangan bramu, ya zakat fitrah kudu tuku bramu gitu loh. Gitu. Nggih, 5 menit lagi. Zakat perdagangan. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah, memang belajar zakat ini enggak cukup. Ya, saya ngajar di beberapa tempat itu 3 SKS. 3 SKS itu ngajar 3 jam setiap pertemuan, 18 kali pertemuan itu berbicara zakat. Nek gur sak jam ya gak apa-apa lah. Silaturahmi ngoten mawon bangke. Ya, pokoke silaturahmi ngoten mawon. Jadi 18 kali pertemuan, sak pertemuan 3 jam Pak Marno. Itu mata kuliah zakat. Baik yang terakhir perdagangan, kemudian profesi dan sebagainya, saham, gampang kapan-kapan ya. Wis sak nutute pokoknya nggih. Yang berikutnya, Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah adalah zakat perdagangan. Wong dagang. Orang dagang, ada hadis Rasulullah SAW dari riwayat Abu Dawud. Qala Nabi SAW, kana ya'muruna an nukhrijas shadaqah mimma nu'idduhu lil bai'. Rasulullah SAW senantiasa mengajarkan kepada kita, memerintahkan kepada kita bahwa seorang yang berbisnis, berdagang itu hendaknya mengeluarkan zakatnya. Dengan ketentuan Bapak Ibu sekalian, zakatnya tadi itu melebihi nisab dan haul setahun. Dagangannya melebihi nisab, duit sing dagangan melebihi nisab. Nisabnya berapa Bapak Ibu sekalian? Tadi sudah sampaikan bahwa nisabnya adalah minimal 85 gram emas. Jadi 85 gram emas, kalau emasnya 700.000 per gram, kurang lebih 59 juta minimal. Usaha itu baik modal maupun keuntungannya. Nah, caranya menghitung zakat bagaimana? Caranya gampang. Pokoknya minimal ya Pak, nominalnya itu 59 juta. Ngeten Pak nggih? Iki sing sampean cekel 59 juta. Kenapa 59 juta? Dari 85 gram emas kali harga emas 700. 89 juta. Orang yang punya bisnis, penghasilan dan modalnya setelah dikurangi utang jangka pendek kok masih di atas 59 juta, maka dia wajib bayar zakat. Wong dodol pentol misalnya, mek gur usaha mek gur 1 juta badine sedina. Misalnya 100.000, ini tidak wajib zakat karena di bawah nisab. Nah, oleh karena itu Bapak sekalian, contoh misalnya ada orang yang punya modal 90 juta.
Modal di sini Bapak Ibu sekalian adalah modal yang berjalan, bukan modal tetap. Modal berjalan itu modal yang dipakai untuk kulaan, dodol HP, kulaan HP. Duduk modal sing kontrak kos apa itu tempat toko untuk bangun toko tidak. Masnya modal di sini modal gekulaan gitu loh. Modal gekulaan misalnya 90 juta. Kemudian keuntungan setahun 60 juta. Dikurangi utang jangka pendek. Ono wong tuku tapi gurung bayar, gurung nyaur, semoyo sampai saiki. Itu namanya utang jangka pendek. Dikurangi itu misalnya 25 juta, kurang lebih sekitar 125 juta. Nah, per tahun 125 juta ini sudah di atas nisab. Karena nisab tadi berapa? 59 juta. Gitu Pak nggih? Maka wajib bayar zakat. Bayar zakatnya bagaimana? 125 juta kali 2,5%. Berapa? Kurang lebih sekitar 3.125.000 per tahun. Itu zakat perdagangan. Esensi zakat perdagangan itu haul setahun. Cuman kadang-kadang Bapak Ibu sekalian, dalam pemahaman fikih kontemporer, pemahaman zakat sekarang ini, orang bayar zakat setahun kadang-kadang angel bagi para pedagang. Kalau emas mungkin gampang ya Bu nggih, emas iki jumlah iki gampang. Nek berdagang itu ya saiki bathi meneh lali, iso-iso lali, Pak. Aja meneh bathi setahun. Bathi saulan rong wulan kadang-kadang lali. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, ini bisa dibayar pada saat seperti panen. Maksudnya bagaimana? Bisa hasil perdagangannya ya dibayar setiap bulan juga boleh, diangsur, dititipno, baru kemudian setahun sekali dibayarkan kalau hasilnya melebihi nisab. Yang terakhir, modal ini tidak katut dihitung zakat manakala modal pertama sudah dizakati. Tadi saya sampaikan 90 juta kan modalnya kan gitu ya. Ini gak katut zakat manakala di depan sudah dizakati sadurunge ge dodolan mang lho. Gikulaan sadurunge wis dizakati, berarti tidak wajib zakat. Modal wajib zakat manakala belum dizakati. Kalau dia sudah sudah nisab, maka hanya keuntungan saja dan dikurangi biaya hutang jangka pendek. Kalau itu sudah masuk nisab, wajib bayar zakat. Gitu Pak kira-kira perdagangan. Oke, gampang kapan-kapan kita sambung lagi. Mudah-mudahan pertemuan mendapatkan barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan diri kita dijadikan sebagai orang yang ahli zakat dan masuk surga. Mudah-mudahan kita bisa menyelesaikan puasa hingga paripurna dan bisa berjumpa dengan Ramadan di tahun-tahun yang akan datang. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.